Harry Kane patahkan rekor Jadon Sancho. Sebuah rekor Jadon Sancho sudah dipatahkan oleh Harry Kane. Itu terjadi setelah bomber milik Bayern Munchen tersebut mencetakkan gol yang terbaru. Satu gol di laga terakhir membuat Harry Kane kini sudah mengoleksi 41 gol di Bundesliga. Harry Kane juga sudah menjadi pesepak bola asal Inggris yang paling subur di ajang Bundesliga. Harry Kane kini memecahkan rekor milik Jadon Sancho. Sebelum ini Sancho memegang rekor tersebut dengan torehan total 40 gol di Bundesliga. Chelsea kini tampak lebih baik. Chelsea terus membaik performanya dan kemenangan telak atas West Ham United mengkonfirmasi itu. Namun Enzo Maresca menyebut masih banyak pekerjaan rumah untuk timnya saat ini. Kami memperbaiki banyak hal, bahkan hari ini kami bisa saja menyerang lebih baik, bertahan lebih baik, dan terutama bisa mengontrol laga jauh lebih baik, ungkap dari Maresca. Tidak kecewa dengan barisan penyerangan Manchester United, MU ditahan oleh Crystal Palace di ajang Liga Inggris, dan dalam catatan situs resmi Liga Inggris, MU mencatatkan penguasaan bola mencapai 66,8%. Total ada 15 tembakan yang dilepaskan setan merah dan 6 mencapai target. Kebuntuan MU tak kunjung menemui solusi sampai akhir pertandingan, dan ditanya mengenai penyelesaian akhir para penyerang dari setan merah, tidak menegaskan bahwa ia sama sekali tidak kecewa. Saya tak berpikir demikian. Kami bermain sangat baik, memegang kendali penuh dalam pertandingan ini. Saat menguasai bola dan tidak menguasai bola, saya pikir mereka bermain sangat baik, ujar dari Erik ten Hag. Federico Chiesa akhirnya dengar YNWA secara langsung di markas Liverpool. Penyerang baru Liverpool yakni Federico Chiesa mengaku sangat girang karena akhirnya bisa mendengarkan lagu You'll Never Walk Alone secara langsung di Anfield Stadium. Federico Chiesa sebelumnya mengaku tak sabar mendengar fans Liverpool menyanyikan lagu tersebut, dan momen itu akhirnya telah datang bagi pemain Italia tersebut saat melawan Nottingham Forest dan juga Bournemouth. Mendengar You'll Never Walk Alone untuk pertama kalinya dari bangku cadangan itu luar biasa, ujar dari Chiesa. Madrid terlalu mudah untuk dapatkan penalti. Real Madrid mendapatkan penalti kontroversial saat menghadapi Espanyol. Hal ini membuat El Real dianggap terlalu mudah mendapatkan penalti, dan Madrid sudah dihadiahi 5 penalti hingga saat ini. Terbaru, Romero melakukan pelanggaran dengan menarik Endrick saat masih berada di luar kotak penalti, tapi wasit kemudian tak ragu menunjuk ke titik putih. Pelatih Espanyol yakni Manuel Gonzalez menyayangkan keputusan dari wasit memberikan penalti kepada Madrid. Dikutip dari Westcard, hal tersebut membuat Madrid menjadi tim yang paling sering mendapatkan penalti di La Liga. Jumlah penalti Madrid terpaut jauh dengan tim-tim lainnya. 9 tim termasuk Barcelona baru mendapatkan 1 penalti. Kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia kumpul di Jakarta tanggal 5 Oktober. Timnas Indonesia akan melawat ke Bahrain dan juga Cina di bulan depan. Untuk menghadapi kedua laga tersebut, skuad Garuda akan berkumpul di Jakarta pada tanggal 5 Oktober. Tim asuhan dari Sintayong akan dijamu Bahrain pada matchday ketiga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 10 Oktober. Lalu skuad Garuda akan dijamu China di 5 hari kemudian pada tanggal 15 Oktober. Timnas Indonesia charter pesawat rute Bahrain Cina. Timnas Indonesia hanya akan mencarter pesawat untuk perjalanan dari Bahrain ke Cina. Rencananya charter pesawat dipilih agar Timnas Indonesia tidak kelelahan, sebab Qingdao, kota yang jaraknya sekitar 650 km dari Beijing, dipilih untuk menjadi lokasi pertandingan. Lebih lanjut, Ketum PSSI memastikan bahwa charter pesawat hanya untuk penerbangan Timnas Indonesia dari Bahrain ke Cina saja. Sementara penerbangan dari Jakarta ke Bahrain dan juga pulang dari Cina ke Jakarta dalam rangkaian lawatan di kualifikasi Piala Dunia tetap menggunakan pesawat komersil. Sukses curi poin, Mikel Arteta apresiasi perjuangan dari Arsenal. Arsenal mendapatkan 1 poin penting saat melawan Manchester City. Bertanding di Etihad Stadium, kedua tim bermain sama kuat 2-2. Kalian membawa tuan rumah unggul lebih dahulu di menit ke-9. Namun Ricardo Calafiori dan juga Gabriel Magalhaes membalikkan keadaan. Namun sebelum turun minum, tim tamu kehilangan Trossard setelah mendapatkan kartu kuning kedua.
dan Arsenal bertahan dari tekanan Manchester City yang tak henti-henti menghadapi 28 tembakan di babak kedua sebelum akhirnya John Stones mencetakkan gol di menit ke-90 plus 8. Erling Haaland cetakkan 100 gol bersama Manchester City. Erling Haaland berhasil mencapai 100 gol untuk Manchester City dengan lesakan 1 golnya di awal pertandingan dalam laga bentrokan mereka melawan Arsenal kemarin. Itu adalah gol ke-10 Haaland di ajang Liga Inggris musim ini dan gol ke-100 untuk Manchester City di semua kompetisi. Hanya dalam 105 penampilan dan tepatnya 100 kali menjadi starter. Dia membutuhkan jumlah pertandingan yang sama persis untuk bisa mencetakkan 100 gol dengan Manchester City, sama seperti yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo saat bergabung dengan Real Madrid. John Stones persoalkan taktik haram milik Arsenal. Bintang Manchester City John Stones mempertanyakan taktik kotor yang dilakukan oleh Arsenal setelah hasil imbang yang menegangkan antara kedua tim tersebut. Dominasi Manchester City terlihat jelas dalam statistik sepanjang pertandingan. Arsenal hanya mencatatkan 22% penguasaan bola, rekor terendah kedua mereka sejak musim 2003. Dan The Gunners juga hanya memiliki rata-rata 12,5% penguasaan bola di babak yang kedua. Oleh-oleh buat Arsenal dari Etihad, David Raya alami cedera. Kabar kurang mengenakan menerpa Arsenal. David Raya tampak berjalan terpincang-pincang dengan lutut diperban saat meninggalkan Etihad Stadium. Masih harus dilihat apakah Raya mengalami cedera yang akan membuat Arteta mengalami dilema sebelum Arsenal memulai kampanye di ajang Carabao Cup pada tengah pekan nanti. The Gunners nantinya akan menjamu Bolton. Namun Neto yang bergabung dengan The Gunners sebagai pemain pinjaman di musim panas kemarin tidak memenuhi syarat setelah tampil untuk Bournemouth di awal kompetisi. Cedera parah Ter Stegen bisa absen lama. Marc-Andre Ter Stegen mengalami cedera lutut saat melawan Villarreal. Villarreal bertemu dengan Barcelona di Estadio de la Caramica dan Blaugrana menang 5-1. Ter Stegen mengalami cedera lutut di penghujung babak pertama. Dia keluar menggunakan tandu setelah mendarat dengan posisi lutut yang tidak nyaman. Kiper asal Jerman tersebut sebelumnya pernah mengalami masalah pada lutut yang sama 3 tahun yang lalu. Ter Stegen sampai harus menjalani 2 kali operasi karena cedera tendon patella. Rossoneri menangkan Derby della Madonnina. Derby della Madonnina tersaji pada pekan ke-5 Liga Italia. AC Milan berhasil mengalahkan Inter Milan dengan skor akhir 2-1. Rossoneri memimpin dahulu lewat gol dari Christian Pulisic dan Nerazzurri membalasnya lewat Federico Di Marco. Milan berhasil menang 2-1 dan gol penentu dari Matteo Gabbia dicetakkan jelang akhir pertandingan. Hasil ini membuat Milan naik ke urutan ke-7 dengan koleksi 8 poin. Pasukan dari Paulo Fonseca cuma kalah selisih gol dari Inter yang berada di urutan yang ke-6. Giallo Rossi menang telak 3-0. AS Roma meraih kemenangan pertama di Serie A musim ini usai mengalahkan Udinese 3-0. Hasil ini juga menjadi kemenangan pertama Serie A di bawah asuhan dari Ivan Juric yang baru saja ditunjuk menggantikan De Rossi. Roma membuka keunggulan lewat tembakan dari Artem Dovbyk di menit ke-19 dan 2 gol lainnya dicetakkan oleh Paulo Dybala dan juga tembakan dari Tommaso Baldanzi di menit ke-70. Tambahan 3 poin membuat Roma kini tertahan di urutan ke-9 dengan koleksi 6 poin. Erling Haaland, satu dari 3 striker incaran Barca pengganti Lewandowski. Meskipun Robert Lewandowski masih menunjukkan ketajamannya di lini depan Barcelona, namun klub Katalan tersebut mulai mempersiapkan diri menghadapi masa depannya untuk mencari suksesornya bersama Madang Haaland sebagai calon pengganti ideal Lewandowski. Namun situasi ini masih bergantung kepada banyak faktor. Di samping harga pasarannya yang diperkirakan mencapai 3 triliun rupiah, masa depan dari Erling Haaland di City juga tergantung pada investigasi yang sedang berlangsung terhadap praktik keuangan klub tersebut. Jika Manchester City terkena sanksi, peluang Haaland untuk hengkang bisa terbuka lebar, meski Barcelona harus bersaing dengan klub-klub yang lain yang juga mengincarnya.
Jurgen Klopp akan jadi opsi utama timnas Jerman. Direktur teknik timnas Jerman yakni Rudi Völler tidak malu-malu mengutarakan keinginannya untuk bisa mendaratkan tanda tangan dari Jurgen Klopp. Völler bakal mendekati Klopp apabila Julian Nagelsmann memilih angkat kaki dari kursi kepelatihan timnas Jerman. Sejujurnya saya tidak tahu apakah Klopp ingin kembali melatih atau tidak. Jika suatu hari nanti Nagelsmann memutuskan hengkang untuk kembali bekerja di level klub, maka Jurgen Klopp merupakan sosok yang terbaik untuk menjadi penggantinya. Tanda tangan Klopp kabarnya juga diburu oleh timnas Inggris. The Three Lions saat ini belum memiliki pelatih tetap selepas kepergian dari Gareth Southgate.